Halo Bras, balik lagi di Moto Bras TV bersama gua Gus Ali. Jadi di depan kalian sudah ada motor Harley Davidson warna putih. Ini motor apa nih? Nah, ini adalah Harley Davidson Street Road 750. Jadi ini motor yang terkenal dengan raungan V-twin-nya. Orang kalau udah ngomongin Harley Davidson udah pasti omongannya ya raungan V-twin-nya itu. Jadi kayak gimana motornya? Langsung aja kita bahas di Moto Bras TV. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Harley Davidson mengeluarkan model barunya yaitu Harley Street Road 750 atau singkatnya XJ 750 Street Road. Pertama kali diperkenalkan di ajang pameran ITMA Milan pada tahun 2014 dan menjadikan salah satu produk Harley Davidson yang dapat dikategorikan Harley Davidson teringan di line-up-nya. Ini bisa dibilang adalah penerus Harley Davidson Sprint yang terakhir diproduksi pada tahun 1974. Harley Davidson Street terbagi dengan dua seri yaitu Street 500 dan Street Road 750. Kalau dilihat dari model mirip ya, yang membedakan hanya dari segi cc-nya aja. Kalian bisa lihat di sini warnanya itu putih atau namanya itu Stonewash White Pearl. Nah, itu tuh agak susah tuh nyebutnya ya. Dan kalau kalian perhatikan bisa terlihat nih motor ini dengan warna ini ya. Kayak klasik-klasiknya tuh dapat dari Harley Davidson ini. Jadi kalian nggak cuma dapat Harley yang zaman now aja, tapi klasiknya tetap dapat dengan karakter Harley Davidson tersebut. Nah, ini juga konon ya, katanya itu untuk warna putih itu jarang di Indonesia. Jadi membuat kesan-kesan yang berbeda di jalan juga lebih eye-catching lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, tadi kita sedikit bahas tentang sejarah dan warna dan lain-lain. Sekarang kita yuk bahas motor ini secara lebih dalam lagi. Oke, why you should buy this bike ya? Ini pertanyaan yang menarik nih. Nah, kita ngomongin mesin dulu ya. Mesinnya menggunakan mesin V-twin SOHC 749 cc. Dengan power yang segitu ya, dengan cc segitu, dia mampu melontarkan 68 horsepower dan torsi 65 Nm. Di mana mesin ini memiliki tenaga yang lebih besar ketimbang saudaranya yaitu Harley Davidson Iron 883. Nah, Harley Davidson Iron 883 itu bentukannya kurang lebih seperti itu. Gue juga pernah bawa dan itu unit Motobras juga. Kurang lebih kayak gini nih videonya. Ini taruh mana gitu kan? Coba. Tadi main gigi 1, gigi 2 aja. Hemat sekali. Dan guternya goyangnya luar biasa ya, mesin V-twin ya. Nah, kalian bisa lihat di video itu suaranya juga mantap sama seperti ini juga, dan itu tapi powernya lebih rendah dari ini. Biarpun dia 883, dia hanya mampu melontarkan 54 horsepower, tapi ini bisa sampai 68 horsepower, jadi berbeda kan. Itu berkat mesin terbarunya Harley Davidson yaitu Revolution X, di mana perbedaan dengan mesin Harley Davidson lainnya adalah dia memiliki sudut kemiringan dari V-twin-nya 60 derajat, dan untuk mesin Harley Davidson sebelumnya itu cuma 45 derajat. Dengan spek mesin seperti ini, meskipun tidak terlalu besar angkanya, nanti akan kita coba saat riding gimana feel-nya. Nah, kita coba feel saat riding itu bakal tayang di channel Gus Ali, channel gue sendiri. Jadi ini video part 1, tapi tunggu aja video part 2-nya karena akan tayang di channel gue. Apalagi kan kita udah tahu nih motor horsepower-nya juga berbeda dari Harley lainnya dengan teknologi baru. Habis itu dia juga 749 cc. Pasti berbeda kan? Pokoknya tunggu aja videonya. Nah, kita balik lagi ke mesin ya. Mesin terbaru ini juga sudah dilengkapi dengan liquid cooling, di mana mesin-mesin Harley sebelumnya hanya menggunakan oil cooling. Kalau tidak salah sih ya, Harley mengeluarkan mesin liquid cooling itu pada seri V-Road pada 2001. Untuk dimensi motornya, motor ini memiliki wheelbase 1508 mm. Dan untuk tinggi seat height-nya dia termasuk pendek ya. Tinggi gue 163, tinggi seat height-nya 746 mm. Dan ini ya oke deh, joknya agak lebar. Tapi coba kita naikin ya. Gue naikin, dan kalau berdiriin Harley kan emang harus diputar ke kanan dulu kan, tapi ini motor juga termasuk enteng, gue bisa langsung maju motornya. Nah, untuk berdiriinnya juga tidak perlu seperti Harley lainnya yang biasanya kita putar ke kanan dulu baru di ini kan, tapi ini beratnya cuma 220 kilo, gue bisa langsung berdiriin gini nih.
Tuh. Nah, kalau kalian berdiriin Harley, kalau misalnya kuncinya nggak nempel, itu bakal bunyi itu. Dan alarmnya bakal bunyi, jadi harus diputar biar nggak bunyi. Untuk masalah kaki-kaki, motor ini sudah dilengkapi dengan suspensi 43 mm upside down untuk di depan dan dual shock di belakang. Dilengkapi juga pengereman double disc di depan dengan kaliper 2 piston dan belakang menggunakan single disc 2 piston. Dan menurut kita Brats, ini juga motor ini pengeremannya tuh enak banget. Gue tadi udah sempat nyoba muter bentar, pengeremannya itu tidak seperti Harley pada biasanya. Kalau kalian tahu pengereman Harley, biasanya itu pengeremannya itu ada yang bilang Senin Kemis. Karena pengeremannya agak berat, motor berat, pengeremannya juga agak berat. Jadi kalau ngeremnya agak lama gitu kan. Tapi kalian tidak akan mendapatkan problem itu di motor ini. Nah, kenapa kalian tidak akan mendapatkan problem itu di sini? Pertama, ini motor beratnya 220 kilo. Nah, biasanya kan kalau kita membandingkan dengan Harley-Harley lain seperti Ultra yang beratnya udah 400 kiloan, itu berat sekali. Jadi mungkin pengeremannya juga berpengaruh dari situ juga. Jadi kalau kita salah silahkan di komen aja. Tapi pengeremannya jauh lebih enak daripada Harley-Harley biasanya. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan ABS, bukan asal berhenti syukur, tapi benar-benar ABS yang alhamdulillah berhenti syukur. Enggak juga, tapi anti brake lock system. Nah, Harley Davidson Street Road 750 ini adalah model facelift-nya dari model yang 2014. Terus secara desain, bedanya apa aja selain desain doang dan lain-lain? Nih perbedaannya. Yang paling kelihatan adalah Street Road ini sudah menggunakan double disc brake di depan, spakbor depan, batok lampu depan, suspensi depan sudah menggunakan USD, sedangkan yang lamanya masih teleskopik dan joknya yang modelnya sudah kayak kepisah gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin macam-macam kan, kita ngomongin cc-nya, kita ngomongin sedikit sejarah, kita ngomongin warna, kita ngomongin banyak hal lah. Sekarang coba kita compare sedikit yuk sama adiknya yang 500 cc itu. Bedanya apa aja 750 sama 500 cc ini? Yuk kita sebutin satu persatu. Sekarang kita compare sedikit dengan adiknya yaitu Street 500. Apa aja sih bedanya? Yang pertama tentu pasti ada perbedaan dengan mesinnya. Meskipun sama-sama mesin dengan Revolution X-nya, yang berbeda di cc-nya aja dan konfigurasi dan lain-lain sama persis dengan yang 750-nya. Yang kedua, desain Harley Davidson 750 2018 ini berbeda dengan adiknya. Untuk seri 500-nya lebih mirip dengan versi 750 non-facelift-nya yang 2014. Dari suspensi depannya, batok lampunya, dan bentuk tangkinya juga berbeda. Yang ketiga untuk dimensi. Surprisingly, Harley Davidson 750 dan Harley Davidson 500 memiliki dimensi yang sama persis. Nah, karena motor ini sudah dimodif sedikit-sedikit, jadi kita yuk bahas sedikit nih modifikasinya apa aja. Yang pertama kita bahas adalah yang di belakang gue. Knalpotnya sudah diganti dengan knalpot Screaming Eagle atau bahasa Indonesianya elang teriak. Lo bayangin nih, elang aja udah biasa serem, tapi ini elang teriak. Yuk kita dengerin suaranya kayak gimana. Lalu yang kedua, dia juga sudah dilengkapi dengan Screaming Eagle juga, si elang teriak, breather kit namanya. Ini untuk mengoptimalkan kerja mesin juga dan lebih memaksimalkan motor ini juga. Dan yang terakhir kita juga ada modifikasi yang paling penting untuk motor berat, untuk motor kesayangan kalian, yang pasti adalah untuk melindunginya, crash bar. Crash bar sudah menggunakan crash bar OM yang pasti melindungi kalian saat berkendara dan membuat look motor ini jauh lebih besar pastinya. Motor ini aja udah keker, jadi tambah keker. Masya Allah ya. Kalau kita ngelihat motor ini, orang tuh mikirnya Harley Davidson tuh gede, berat, susah bawanya gitu-gitu kan. Tapi kalau sebenarnya itu buat yang belum pernah bawa Harley sih, seperti saya juga berpikir dulu seperti itu. Pas sudah bawa motornya, pertama nyobain ini, ternyata feel ridingnya enak-enak aja. Pastinya itu bakal kita bahas di channel gua, nanti kalian tunggu aja. Bakal ada next dari sini, kita bakal full motovloggingnya rasanya kayak gimana. Tapi kalau lihat motornya sih, ini motor sleek, enteng, enak buat dimainin bahasanya gitu deh. Pokoknya tunggu aja, bakal kita cobain. Sebelum kita tutup video ini, jujur li sih ini motor sangat indah ya. Motor kalau udah kita ngomongin Harley Davidson itu udah emang ada karakternya sendiri. Kalau udah ngomongin motor cruiser, semua orang yang nggak tahu motor aja pasti bilang wah Harley lewat. Dengar suara V-twin, orang bilang wah Harley lewat. Kadang biarpun bukan Harley,
tapi orang bilangnya itu Harley. Karena itulah yang dijual sama Harley Davidson. Itulah karakter tersebut gitu kan. Habis ini kita bakal nyobain motornya, tapi akan tayang di channel gue. Sebelum kita tutup video ini, cuma mau nyampein aja, motor ini tersedia di Motobrads. Ini motor tahun 2018, harganya hanya 349 juta aja. Jadi langsung aja datang dan hubungi Motobrads langsung. Semua informasi udah kita taruh di deskripsi, sales-salesnya ada di situ, tinggal pilih mau yang mana salesnya, atau kalian mau cek stok-stok Motobrads lain, ada di Instagram Motobrads. Kalau kalian nyari konten-konten menarik lainnya selain di YouTube ini, kita juga ada IG Reels dan TikTok Motobrads yang langsung kalian bisa lihat dengan konten yang luar biasa menarik. Jadi itu aja dari kita, jangan lupa untuk belanja motor di Motobrads. Sampai jumpa di video selanjutnya, goodbye.